Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit koreksi begitu. Maksud saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat apakah sebuah doktrin yang sudah begitu lama ya dianut oleh begitu banyak gereja ya, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan hampir menguasai dunia. Ya, sudah 2000 tahun ya, yaitu doktrin Tritunggal atau Trinitas begitu. Nah, kita akan melihat apakah doktrin ini ada di Alkitab, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, doktrin ini ya selalu memberikan sebuah diagram ya, segitiga begitu. Jadi di atas itu ditulis Bapa, lalu ada anak, lalu ada Roh Kudus. Bapa itu katanya bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi anehnya, kan itu ada tiga tuh ya. Bapa, anak, Roh Kudus, itu bukan ya, bukan, jadi tiga. Lalu anehnya dikatakan bahwa Bapa itu Allah. Lalu anak itu Allah. Putra itu Allah ya. Lalu Roh Kudus juga Allah. Kan jadi gimana tuh? Tapi kata mereka enggak, itu satu. Maksudnya satu apa? Itu satu tiga pribadi, satu hakikat begitu. Itu kata pendeta Henry itu suka dibuat lelucon nih. Tiga ikat satu ikat tiga isinya gitu maksudnya. Satu ikat itu tiga, kalau beli bayam gitu. Satu ikat itu ada tiga bayam gitu. Tiga ikat bayam. Kan aneh. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, yang aneh begitu. Aduh. Ya kalau Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga, ya tiga. Nggak mungkin dibilang satu, begitu kan. Nah kalau bilang satu, ya satu. Nggak mungkin bilang tiga. Anak SD pun mengerti, bahkan anak TK pun kalau bilang satu, ya satu. Begitu. Kecuali tiga isi satu, itu beli satu dapat tiga, begitu. Mereka selalu katakan Allah itu pribadi. Aduh, kata pribadi itulah yang merusak pemahaman orang akan Alkitab. Sebab apa? Pribadi itu tidak ada dikatakan bahwa Allah itu pribadi. Saudara boleh cari zaman sekarang ini, saudara tinggal klik aja itu Alkitab Android di HP Anda itu. Tinggal klik cari pribadi, tidak ada. Yang ada itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Iya kan? Jadi mereka mencoba mengecilkan Allah itu, mengunci Allah itu dalam sebuah kata pribadi. Sehingga kalau ada Bapa, satu. Lalu ada anak, dua. Lalu ada Roh Kudus, tiga. Tapi mereka nggak mau. Mereka bilang, itu tiga dalam satu. Coba kita perhatikan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, kata firman bersama-sama dengan Allah, itu juga kan jadi rancu bagi mereka. Kalau dikatakan pribadi berarti ada Allah, ada firman. Bahkan yang anehnya, Allah itu diganti dengan kata Bapa. Jadi ada Bapa, ada firman. Nah itu. Wah, kacau sekali. Kacau. Bapak Ibu boleh tanya mereka. Mereka pasti bilang tiga dalam satu. Lalu Allah itu pribadi. Nah kalau pribadi itu, kalau si pribadi itu ada di Jakarta, dia nggak mungkin ada di Bandung. Atau dalam satu tempat ya, dalam berbagai tempat dalam satu masa, dalam satu waktu yang sama.
Ya katakanlah di Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta ada 1.000 orang, ya 1.000 orang itu berdoa dalam nama Yesus. Lalu apakah Allah itu jadi 1.000? Atau Allahnya loncat-loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1.000 kali begitu? Ya, tidak, hanya satu. Jadi kata firman bersama-sama dengan Bapa, maaf, saya jadi terpengaruh. Firman bersama-sama dengan Allah, kita lihat ayat selanjutnya. Firman itu adalah Allah. Nah yang bisa begini hanya roh. Kalau pribadi nggak bisa. Orang pribadi masih ke mall. Tuh, sampai sekarang nggak balik-balik. Oh, wah, tepuk jidat. Udah, kalau saudara tepuk jidat terus yang hitam itu, sampai hitam itu, udah tepuk apa aja deh. Yang penting mudeng gitu loh. Allah itu roh, bukan pribadi. Coba dibuang pemahaman. Pemahaman itu buang pribadi, maka akan nyambung. Ini udah pribadi, yang disembahnya bukan Yesus sih. Sembah Yesus satu-satunya Allah. Maka berlaku Lukas 2, Lukas 24 ayat 45. Yesus yang akan membukakan ini pikiran kita nih. Dia akan membukakan. Kalau saudara sembah Bapak gitu, ya Bapaknya pasti membukakan buku-buku tafsir. Bukunya si siapa itu? John Calvin. Bukunya si siapa lagi itu? Wah, udah banyak-banyak itu. Iya kan? Padahal yang dibahas adalah Alkitab. Mencoba memahami Alkitab itu dengan buku-buku tafsir, aneh. Alkitab itu adalah firman Allah. Itu adalah kebenaran. Tidak perlu lagi ditafsir-tafsir oleh buku-buku yang lain itu. Aneh. Kebenaran ditafsir sama yang nggak benar. Ya nggak benar jadinya. Ya nggak? Tuh pendeta apa? Tuh Tritunggal tuh. Yang gelarnya dokter. Dokter tuh di awal tuh jadi anak TK itu. Iya jelas itu buktinya. Itu bukan fitnah. Tetapi itu memberi bukti bahwa mereka tuh nggak mudeng. Padahal mereka dokter loh. Berapa tahun mereka sekolah? Mereka tuh selalu berkelit dengan bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Maka berkelit. Biar kelihatan, wah ini kau intelek, terpelajar. Begitu kan? Padahal nggak mudeng. Iya orang Yahudi aja yang jauh-jauh Yahudi. Memang belum lahir aja mereka orang tuanya bahasa Yahudi. Begitu lahir ceprot. Oh mereka bahasa Yahudi. Sampai mati pun mereka bahasa Yahudi. Maksudnya bahasa Ibrani. Saking nafsunya. Nafsu sama Tritunggal. Waduh. Ya gimana nggak nafsu? 2000 tahun saudara bayangkan. 2000 tahun menyesatkan. Menyesatkan itu. Berapa juta, berapa miliar orang yang sudah disesatkan sama doktrin Tritunggal itu. Tuh kita sudah lihat kan. Kesalahan mereka. Allah kok dibilang pribadi. Nah itu. Bertentangan dengan Alkitab. Allah kok 3. Allah itu 1. Ini coba ini dengar nih. Di Markus 12 ya, ayat 29. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Loh, Tuhan Allah loh. Tuhan sama dengan Allah. Jangan dibedain Tuhan bukan Allah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Allah itu esa. Bukan Tuhan Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal. Mana ayatnya? Mereka selalu berkelit. Ini pendeta ini selalu ngomongnya nih seperti umat agama sebelah yang selalu mengatakan, mana ada Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Loh, Yesus banyak yang mengatakan akulah Tuhan. Baca aja itu, karena mereka nggak pernah baca Alkitab. Yesus adalah Allah, banyak. Baca di kitab Wahyu. Tuh, di Wahyu 22 ayat berapa? Ayat 16. Aku. Tuh, ayat 17-nya, roh. Yesus. Iya kan? Tuh, mereka terlalu banyak baca buku tafsir. Yang dibaca bukan Alkitab, tapi ngakunya ahli-ahli Alkitab. Tapi ya kita setuju lah, karena mereka itu kan teolog. Iya kan? Ini bukan sarjana Alkitab. Jadi yang dipelajari itu ya jelas buku tafsir. Atau sama bapak gereja. Emang siapa yang mereka sebagai bapak gereja? Coba saudara pikir ya.
Yang kita teladani ini Paulus. Nah, maksudnya antara lain. Yang kita teladani itu rasul-rasul, nabi-nabi, bukannya pemuka-pemuka gereja, bukan. Kenapa? Para nabi dan para rasul meneladani Yesus. Nah, kalau para pemuka agama itu, pemuka gereja itu meneladani siapa? Meneladani jabatannya, ya kan? Meneladani kepentingannya, meneladani golongannya, iya kan? Hanya mengutip satu ayat, lalu membuat tafsiran ini itu, sesat. Buktinya tuh itu baru di cross check aja sama beberapa ayat aja udah gugur, iya kan? Gugur. Argumentasi mereka tuh nggak ada apa-apanya. Nah, dari sekarang saya bilang ini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak main-main loh. Kalau Bapak Ibu salah menyembah, maka akibatnya fatal. Ini bukan akibat, lulus nggak lulus, bukan. Ini berakibat kepada kehidupan nanti. Salah nyembah, masuk neraka. Ya walaupun nerakanya belum ada ya, nanti. Tapi itu jelas tuh alirannya ke neraka. Nah, kalau kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus, ya, jelas tuh kata Alkitab. Masuk surga. Sementara kan Firdaus dulu. Begitu. Tuh caranya. Jadi jangan main Bapak Ibu sekalian ya. Jangan main. Ini bukan saya yang katakan, jangan main. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Maka kita akan dibukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Maka kita selamat. Memerintah bersama Dia. Nanti kita memerintah bersama Dia di surga. Begitu caranya. Jangan percaya tuh pada Tritunggal tuh, bohong semua itu. Soalnya ngutip-ngutip, wah bahasa Ibrani, Yunani, wah saya lulusan ini, wah gelar berderet-deret. Alkitab nggak pernah mengatakan, jika engkau ingin memahami Alkitab, firman Allah, engkau harus mempunyai gelar yang berderet-deret. Enggak. Engkau harus menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Enggak. Cukup apa? Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Hanya itu. Nanti Yesus sediakan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman dulu pada Yesus. Kita selamat. Jadi jangan salah sembah ya. Jangan menyembah Tritunggal itu. Allah yang Tritunggal itu. Kalau zaman now, sembahlah Yesus. Satu-satunya Tuhan Allah. Nggak ada yang lain. Nafsu saya sudah sekian lama karena saya merenungkannya. Aduh, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Aduh, dokter ini begitu banyak menyesatkan orang. Apalagi itu kalau melihat pendeta-pendetanya begitu sombongnya, angkuhnya, begitu aduh. Jadi begitu banyak mau menyesatkan orang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian lah ya. Apa kata Alkitab? Allah itu esa. Tuhan itu Allah. Kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah. Itu sesuai Alkitab. Iya kan? Sesuai Alkitab. Jangan mau tuh dibohongin tuh pakai buku-buku. Buku selemari, 2 lemari itu sama Paulus dibuang tuh. Mereka mau ngumpulin sampah. Paulus bilang itu sampah tuh dibuang tuh. Mereka kumpulin. Udah itu mereka ajarin. Sesat orang jadinya. Jadi saya sudah menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa doktrin Tritunggal tidak ada di Alkitab. Tidak ada, dan itu bertentangan dengan Alkitab. Gitu. Ya, jadi sembahlah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Iya. Dia adalah Allah segala masa. Alfa Omega. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
Amin.